Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, hai Bunda, hai teman-temanku semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dikabulkan segala doa dan hajatnya. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit atau kurang sehat, aku doakan semoga cepat sembuh dan cepat beraktivitas kembali ya. Dan bagi teman-teman yang dalam kesulitan, semoga Allah mudahkan untuk menemukan jalan keluarnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, aku mau sharing-sharing lagi ya teman-teman untuk kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Dan pagi ini aku awali dengan cuci pakaian kotor gitu ya teman-teman, dan udah banyak banget gitu. Untuk nyikat-nyikat pakaian kotornya tadi aku skip aja ya teman-teman, aku takut nanti kalian pada bosan gitu. Dan ini udah sampai di tahap pembilasannya ya teman-teman. Nah di sini aku mau berbagi tips ya teman-teman, agar pakaian kita itu wanginya tahan lama sampai berbulan-bulan gitu ya teman-teman. Seperti pakaian yang habis di laundry gitu ya teman-teman, mungkin di tukang laundry juga memakai cara dan tips ini ya teman-teman. Nah seperti apa tipsnya, ikutin terus video aku ya. Nah ini dia rahasianya teman-teman. Di sini aku menggunakan cuka putih ya, yang di botol kaca itu cuka putih buat makanan gitu. Yang aku punya yang botolan gitu ya teman-teman, karena aku beli di warung nggak ada katanya yang agak kecil gitu kemasannya ya. Jadi yang botol ini aja aku beli 5.000 itu teman-teman. Itu harganya 5.000, dan aku beli pewangi itu 4 saset gitu ya. Mudah-mudahan cukup nanti untuk mewangikan pakaian aku yang seabrek banyak banget gitu ya teman-teman. Untuk cara mengaplikasikannya atau untuk cara meraciknya nanti aku kasih tahu ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau berbagi informasi dulu kepada teman-teman semua, apa itu fungsi cuka dalam mencuci pakaian gitu ya teman-teman. Nah yang pertama itu, si cuka ini dapat mengurangi penumpukan sabun gitu ya teman-teman. Kadang-kadang kita kan kalau mencuci gitu menuangkan sabun, kadang-kadang sabunnya itu nggak memecah gitu ya, menumpuk di salah satu pakaian. Dan jika bilasannya nggak bersih gitu ya teman-teman, dan akan menyisakan noda putih gitu ya teman-teman, apalagi di salah satu pakaian yang warnanya gelap gitu ya teman-teman. Nah gimana caranya agar penumpukan sabun ini bisa memecah gitu ya? Kita bisa menambahkan beberapa sendok cuka ke dalam bilasan air yang terakhir gitu ya teman-teman. Yang kedua, cuka juga dapat menghilangkan noda pada pakaian ya teman-teman, seperti penumpukan sabun. Partikel-partikel kotoran yang ada di pakaian itu dapat melonggar ketika bersentuhan dengan cuka gitu ya teman-teman. Dan caranya kita saat merendam kain gitu, kita kasih aja beberapa sendok cuka juga gitu ya teman-teman. Nah yang ketiga itu, si cuka dapat menghilangkan bau tak sedap pada pakaian ya teman-teman, seperti bau keringat, seperti bau asap gitu ya. Caranya juga sama teman-teman, saat kita menyuci, merendam kain gitu ya, kita dapat menambahkan beberapa sendok cuka ke dalam rendaman kain kita teman-teman. Nah yang keempat itu dapat melembutkan kain gitu ya teman-teman, seperti yang sebelumnya juga, caranya juga sama gitu, dapat menambahkan cuka di bilasan terakhir juga boleh, atau di perendaman kain juga boleh gitu teman-teman. Nah yang kelima itu dapat mencerahkan warna gitu ya teman-teman. Dan yang keenam, si cuka ini juga dapat mengikat aroma wangi pada pakaian ya teman-teman, sehingga bisa tahan lebih lama seperti itu. Nah itulah ya teman-teman beberapa manfaat cuka dalam cuci pakaian yang aku tahu gitu loh teman-teman. Nah bagi teman-teman yang mau menambahkan ya, aku silakan untuk tulis-tulis di kolom komentar. Nah di sini aku mau mencampurkan pewangi pakaian ya, yang aku beli tadi 4 saset yang 500-an. Nah kemudian akan aku campurkan dengan 1/4 botol cuka putih ini teman-teman ya. Aku pakai yang botolan kaca ini ya teman-teman. Kalau untuk cuka yang botolan plastik kecil itu kira-kira 3/4-nya ya teman-teman. Kemudian aku tambahkan dengan air, lalu aku campurkan dengan air rendaman kain aku yang terakhir ini gitu ya teman-teman, dan akan aku rendam selama 15 menitan gitu loh teman-teman. Nah setelah perendaman yang terakhir tadi ini udah aku keringkan ya teman-teman, kemudian aku lanjut buat jemur-jemur cucian aku tadi. Nah alhamdulillahnya ya di sini itu cuacanya lumayan bersahabat ya teman-teman, dan enak banget buat jemur-jemur gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman cuacanya di tempat kalian gitu ya? Mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi kita ya. Kalau memang
belum turun hujan, hendaknya akan segera hujan, dan jika masih hujan gitu segera panas atau cuacanya cerah gitu ya teman-teman. Dan di sini memang kebetulan cucian aku itu banyak banget dan mudah-mudahan nanti akan kering dengan sempurna ya. Aku rencananya ini mau jemurnya 2 kloter gitu ya teman-teman, karena tempat jemuran kain aku itu nggak banyak gitu ya teman-teman, dan cuma ada 3 helai tali gitu ya. Nah, ini dia teman-teman hasil cucian aku tadi ya, yang banyak banget gitu, dan alhamdulillah baunya itu wangi sekali teman-teman, wangi seperti habis di laundry. Dan mungkin inilah tips yang bisa aku share ke kalian semua kali ini ya teman-teman. Jika kalian suka dan kalian rasa ini video yang bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe, like, komen, dan share video aku ya teman-teman. Dan aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.